Okay, welcome in my YouTube channel. Oke, selamat datang di channel Riyandi Channel. Jadi hari ini kita akan membahas materi bahasa Inggris. Dan ini di tempat saya agak rame dengan suara-suara, ada burung, ya, ada kucing, kadang pesawat lewat ya, karena kita tinggal di dekat bandara. Dan di channel saya ini sebenarnya membahas beberapa konten. Yang pertama itu aktivitas Riyandis Family, yaitu aktivitas saya dan istri dan keluarga. Saya punya peliharaan kucing ya. Jadi di channel ini nanti akan ada video-video tentang itu. Kemudian di channel saya membahas tentang pendidikan karena kebetulan background saya adalah pendidikan karena saya seorang guru di sekolah. Kemudian kita akan membahas materi bahasa Inggris karena di sekolah saya juga mengajarkan bahasa Inggris. Jadi di channel ini kalian nanti akan mendapatkan materi-materi bahasa Inggris ya, dasar-dasar ya, tentu saja dari dasar-dasar ya untuk para pemula dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan membahas tentang olahraga karena kebetulan saya hobinya olahraga, bela diri, dan saya adalah seorang pelatih bela diri ya. Kemudian seni, nah, kita akan menampilkan beberapa seni dan saya juga suka seni, ada musik, lagu gitu ya. Di channel ini nanti akan saya tampilkan ya, dan beberapa sudah ada ya di channel ini. Kemudian pengetahuan umum ya, mengenai ilmu-ilmu pengetahuan umum yang dekat dengan lingkungan kita. Kemudian kita bahas info hunian. Nah, ini penting ya, kalau ada teman-teman yang membutuhkan hunian tempat tinggal yang baru ya, yang terjangkau lah harganya. Di channel ini juga kita bahas. Dan terakhir ini serba-serbi ya, serba-serbi itu kita bahas konten-konten yang hiburan lah ya, hiburan. Jadi itu konten-konten yang ada di Riyandi Channel yang kita bahas. Oleh karena itu jangan lupa kontennya di subscribe ya, di share kalau ada info-info penting supaya teman-teman juga bisa mendapatkan info ya, teman-teman yang lain. Dan jangan lupa loncengnya juga dibunyikan ya, supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya ya. Jangan lupa di subscribe itu gratis ya, tidak membayar. Jadi supaya saya lebih semangat lagi nih membahas konten-konten yang bermanfaat ya. Ada beberapa konten yang bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas materi English ya, materi English. Dan materi hari ini adalah tentang part of speech. Oke, part of speech itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah jenis kata ya, jenis kata. Dan jenis kata itu sendiri dalam bahasa Inggris itu ada 8 jenis kata. Yang pertama ada verb, ada noun, adjective, adverb, pronoun, interjection, conjunction, dan preposition. Dan kita akan bahas satu persatu sebagai ini adalah basic English ya, basic English. Jadi bagi para pemula tentu harus memahami yang namanya part of speech. Kita bahas yang pertama namanya noun. Noun itu adalah kata benda. Noun itu adalah kata benda. Kata benda ini kalau di dalam kamus, jadi kalau di dalam kamus itu ada N, ada KB. Nah, itu tergantung kamusnya. Jadi ada yang ditandai N, ada yang ditandai KB. Nah, a noun is a name a person, places, things, or idea. Oke, jadi kata benda itu adalah bisa berupa nama seseorang. Jadi nama seseorang itu kata benda. Seperti nama saya itu kata benda, nama kamu itu kata benda ya, atau nama sebuah tempat atau beberapa tempat. Nama tempat itu kata benda. Kemudian nama benda ya. Kemudian ide itu adalah kata benda. Dan kata benda ini biasanya menjadi subjek dalam sebuah kalimat ya. Subjek
atau pokok kalimat, dan juga bisa menjadi objek ya dari sebuah kalimat itu. Artinya subjek itu adalah pelaku di awal kalimat, objek itu di akhir. Nah, jadi itu kalau kalimat itu ada namanya subjek, predikat, objek. Ya, subjek, predikat, objek, ada keterangan. Ya, ada keterangan. Nah, posisi noun itu adalah sebagai subjeknya, kemudian sebagai objeknya. Ya, jadi dia bisa subjek, bisa objek. Nah, for example, contohnya book, house, car, chair, boy. Jadi book itu buku, house rumah, car mobil, table meja, chair kursi, boy anak laki-laki. Nah, di sini itu ada tanda N-nya. Nah, ada tanda N-nya. Ini kita dapatkan biasanya itu di kamus-kamus elektronik ya, atau kamus buku itu ada tanda N-nya. Tapi tidak semua kamus ya, tidak semua kamus. Tapi kalau kita menemukan kamus kemudian ada tanda N atau KB, berarti kata itu adalah kata benda. Oke. Example, that house is big. Rumah itu besar. Jadi that house adalah pokok kalimat. Jadi that house di sini ini adalah sebagai subjeknya atau pokok kalimatnya, ya. And then I like that house. Saya suka rumah itu. Maka that house di sini dia sebagai objek karena dia berada di akhir kalimat. Nah, ini sebagai objek. Nah, kalau dia di awal kalimat sebagai subjek, kalau di akhir kalimat sebagai objek, ya, kata benda itu. Yang kedua, verb. Ya. Verb atau kata kerja dalam bahasa Indonesianya. Nah, di kamus itu ada tandanya V, ada VB, ada KK, ada to. Nah, jadi dikasih tanda seperti itu. Tapi tidak semua kamus. Nah, kebanyakan ini kalau kamus elektronik itu ada KK. Kalau elektronik ya ada V. Nah, kamus buku itu kebanyakan pakai to, kamus buku. Nah, kadang kamus elektronik juga ada ya, kamus buku yang kita beli ya. A verb is a word or group of words that describe an action, experience. Jadi kata kerja itu adalah sekelompok kata, ya, kata atau sekelompok kata yang mendeskripsikan atau yang menjabarkan sebuah kegiatan. Ya, namanya kata kerja. Pekerjaan itu adalah kegiatan. Ya. Nah, kegiatan itu bisa berupa fisik, bisa berupa mental. Kalau yang fisik itu bisa kelihatan nih pekerjaannya. Nah, kalau yang mental itu bisa tidak kelihatan tapi terasa. Nah, nggak kelihatan tapi terasa. Ya. Jadi, kata kerja ini fungsinya dia sebagai predikat. Ya, predikat atau sebutan dalam sebuah kalimat. Ya. Example. Nah, example. Contohnya, to eat, makan. To drink, minum. To sleep, tidur. To work, bekerja. To study, belajar. Nah, di sini ada kata to. Ini adalah kata dasar. Ya, kata dasar pada kata kerja. Nah, ketika kita menemukan di kamus, itu ada kata to-nya. Nah, ketika ada kata to di sebuah kamus, maka berarti kata itu adalah kata kerja. Tapi kalau sudah masuk ke kalimat, kata to-nya itu tidak dipakai. Ya, misalnya saya makan, I eat. Jadi bukan I to eat. Ya. Nah, di sini ini adalah kata kerja fisik. Kelihatan. Tadi kan ada kata kerja yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah, yang nggak kelihatan itu misalnya love. Itu tidak kelihatan tapi terasa. Like. Itu tidak kelihatan tapi terasa. Think. Itu kata kerja. Itu nggak kelihatan. Example, we eat rice. Kami makan nasi.
It di sini posisinya sebagai predikat. Nah, ini predikat di sini. Ya. You drink milk. Kamu minum susu atau Anda minum susu. Drink di sini posisinya sebagai predikat. Ya. Nah, we ini adalah subjek. Ini predikat. Jadi SPOK gitu ya. Nah, nanti kita bahas mengenai SPOK. Next, adjektif. Ya, kita bahas adjektif. Adjektif atau kata sifat. Nah, di sini juga ada tandanya kalau di kamus. Ada tanda A, ADJ, atau KS. Nah, ada tandanya. Saya ingatkan kembali, tidak semua kamus ada tanda ya. Tapi kebanyakan ada tandanya. Misalnya kamus elektronik yang di handphone yang bisa kita download di Play Store, itu ada tandanya. Ada yang menggunakan A, ADJ, ada yang pakai KS. Ya, berarti dia adalah adjektif, kata sifat. Adjective describe a noun or pronoun. Jadi, adjektif atau kata sifat ini itu menjabarkan sebuah benda atau menjabarkan kata ganti, ya. Nah, jadi dan biasanya kata sifat ini menjadi objek dalam sebuah kalimat. Nah, kata sifat ini bisa diikuti oleh kata benda karena tadi menjabarkan kata benda. Bisa juga dia berdiri sendiri. Misalnya dia yang berdiri sendiri. Saya sakit. Nah, sakit itu adalah kata sifat. Ya, dia berdiri sendiri itu di belakang. Nah, kalau dia menjabarkan kata benda, misalnya mobil merah. Nah, itu menjabarkan kata benda. Berarti dia menjabarkan mobil yang berwarna merah. Merah itu adalah kata sifat. Example. Contohnya di sini ada big, besar, small, kecil, expensive, mahal, cheap, murah, beautiful, indah, easy, mudah, difficult, sulit, high, tinggi. Nah, di sini ada keterangannya A. Berarti dia adalah adjektif, ada A ya. Berarti dia kata sifat ya. Example. Contoh. The expensive house. Rumah mahal. Berarti ini expensive-nya itu adalah kata sifat yang menerangkan tentang harga rumah. Menerangkan kata benda. Rumah itu kata bendanya. Expensive itu kata sifatnya. Beautiful girl, gadis cantik. Nah, beautiful di sini menerangkan rupa si gadis, paras si gadis. Ya. Vina is a beautiful girl. Vina adalah gadis yang cantik. Ya, Vina adalah gadis yang cantik. Nah, beautiful di sini kata sifat yang menjelaskan gadis, menjelaskan kata benda. Ya. Conjunction. Conjunction adalah kata hubung, ya, kata yang menghubungkan dari satu kalimat dengan kalimat yang lain, satu kata dengan kata yang lain. Conjunction join words or group of words in a sentence. Conjunction itu menggabungkan kata atau beberapa kata ya di dalam sebuah kalimat. Nah, itu conjunction. Kata penghubung merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frase, klausa, atau paragraf. Jadi ini menghubungkan ya dua hal, menghubungkan dua hal. Baik dua kata, baik dua frase, baik dua klausa, ya, ataupun dua paragraf, ataupun dua kalimat yang menghubungkan. Example, contoh dari conjunction and, dan, because, karena, yet, tapi, therefore, oleh sebab itu, moreover, lagi pula, until, sampai, or, atau but, tetapi, although, ya, walaupun, however, bagaimanapun juga. Nah, ini conjunction. Selanjutnya,
contoh dari conjunction, example of conjunction. I like that house, but I don't have enough money to buy it. Nah, saya suka mobil itu, tapi saya tidak punya cukup uang untuk membelinya. Oke, di sini banyak suara burung ya, mohon maaf ya. Oke, nah kata but di sini itu menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Joy and Sari, Jo dan Sari ini menghubungkan satu kata dengan kata yang lain ya. And itu penghubungnya, conjunctionnya. Yes or no. Nah, ya atau tidak, atau di sini itu menghubungkan dua kata. Oke, next kita bahas preposition. Oke, preposition atau kata depan. A preposition is used before a noun, pronoun, or gerund to show place, time, direction in a sentence. Jadi sebuah preposition atau kata depan itu digunakan sebelum kata benda, sebelum kata ganti, sebelum gerund. Nah, gerund di sini itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Nah, nanti kita bahas khusus mengenai gerund ya. Dan untuk menunjukkan tempat, waktu, lokasi atau tujuan di dalam sebuah kalimat. Nah, kata depan merupakan kata yang biasa digunakan untuk menentukan posisi suatu benda. Example, contohnya on itu di atas, in di dalam, under itu di bawah, beside di samping, in front of di depan, between di antara, kemudian behind di belakang. Nah, misalnya in front of me. Nah, itu di depan saya. Berarti in front of diucapkan terlebih dahulu, baru kata ganti, baru pronounnya. For example, contohnya on the table, di atas meja. Jadi disebutkan on-nya dulu, disebutkan preposisinya dulu, baru kata bendanya. Under the tree, di bawah pohon. Nah, jadi disebutkan under-nya dulu ya, prepositionnya dulu. Gitu ya. Beside the house, di samping rumah. Jadi kita sebutkan beside-nya dulu, baru house, kata bendanya. Gitu. Next, adverb, kata keterangan. Adverb tells so often how, when, where. It can describe a verb, an adjective, or an adverb. Jadi, kata keterangan itu merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja, adjektif, maupun adverb yang lain. Nah, jadi adverb itu, kata-kata keterangan itu, it can be describe a verb, bisa menjelaskan kata kerja. Jadi dengan adanya adverb, kata keterangan, kita bisa menentukan ini kata kerja berapa nih yang harus kita pakai. Kata kerja pertama kah, kata kerja kedua. Ya, jadi kata kerja pertama atau kedua ini yang harus kita pakai dalam kalimat ini dengan adanya adverb, dengan adanya kata keterangan. Example, contohnya yesterday, kemarin. Ya, ketika kalimat ada kata yesterday, maka ini akan merubah kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua. Quickly, dengan cepat. Very, sangat. Always, selalu. There, di sana. Never, tidak pernah. Soon, segera. Just, baru saja. Ini beberapa contoh kata yang digunakan di dalam adverb. Dan masih banyak contoh kata lain. Ya, nggak cuma ini aja. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Example, contoh dalam sebuah kalimat. They are very diligent. Mereka sangat rajin. Jadi very di sini itu adalah adverbnya. They met me yesterday. Ya, mereka ketemu saya kemarin. Nah, ada kata yesterday di sini itu merubah kata kerja. Kata kerja pertama dirubah menjadi kata kerja kedua karena kejadiannya sudah lewat. Karena ada kata yesterday. Next, interjection. Interjection itu adalah kata seru dalam bahasa Indonesianya. Interjection express strong emotion and is often followed by an exclamation point. Jadi kata seru ini merupakan ungkapan pendek yang digunakan untuk mengungkapkan emosi seseorang dan sering diikuti oleh tanda seru. Ya, untuk memanggil misalnya, manggil orang, "Hoi!"
Nah, itu pakai kata seru belakangnya, ya. Atau pakai tanda seru, ya, menggunakan tanda seru. Hoi, nah, di belakangnya itu ada tanda serunya. Look at me. Nah, itu juga pakai tanda seru di belakangnya. Example, contoh. Als. Aduh, katanya. Itu pakai tanda seru. Oi. Bravo. Mantap. Gitu ya. Well. Baiklah. Aha. Gitu ya. Hooray. Yeah. Oops. Damn. Nah. Oke, jadi kata-kata ini diakhiri dengan tanda seru, ya. Example, kita lihat contoh di dalam sebuah kalimat. Als, he fails. Aduh, dia gagal. Gitu ya, itu ada tanda serunya itu. Kemudian, oi, look at me. Nah, oi itu adalah kata seru. Ada tanda serunya di sana. Gitu, interjection. Pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti, ya, kata ganti diri maupun kata ganti benda. Pronoun replace the name of a person, place, thing, or idea in a sentence. Jadi kata ganti merupakan kata ganti diri atau kata ganti benda digunakan untuk mengganti nama seseorang, tempat, benda, dan lain sebagainya dalam sebuah kalimat. Misalnya saya, kata gantinya adalah I. Kamu, kata gantinya you. Ya. Ani, kata gantinya she. Ani perempuan. Ya. Bagas, kata gantinya he. Bagasnya laki-laki. Gitu ya. Oke, this is table of pronouns. Ini table pronouns. Nah, ini tabelnya ada 8 pronouns. Nah, untuk penjelasan pronouns ini, misalnya nih ya, ada I, itu artinya saya. You-nya ada 2. You, kamu, Anda. Berarti untuk menunjuk orangnya itu cuma 1. You, kalian. Orangnya lebih dari 1. 2, 3, 4, dan mungkin ribuan. Kalian, pakainya you. Kami, we. Ya, we itu adalah kami atau kita. They, mereka. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, dia benda. Nah, untuk penjelasan lengkapnya mengenai pronouns itu ada di video saya sebelumnya. Nah, bisa dilihat di video itu mengenai penjelasan detail tentang pronoun. Gimana pronoun itu sebagai subjek, gimana pronoun itu sebagai objek, bagaimana pronoun itu sebagai possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun. Nah, itu sudah ada videonya di sebelumnya, bisa kalian lihat. Okay, I think that's all. My explanation about part of speech. Jadi itu saja penjelasan saya tentang jenis kata, and I hope you will learn something from this video. Thank you, bye-bye.